Kali ini saya bersama dengan anak muda yang sukses dari Gresik, Jawa Timur, Mas Rizky Mulyawardana. Selamat sore, Mas Rizky. Sore, Pak Edi. Senang kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol, jadi 45 menit ke depan kita mau tanya-tanya pengalaman Mas Rizky menjalankan bisnis yang saya tahu cukup berhasil, dan itu basisnya online ya. Awalnya gimana kok Mas Rizky bisa terjun ke bisnis? Awalnya saya pribadi gerak bisnis ini lewat offline, Pak Edi ya. Jadi memang zaman itu sebelum tahun 2016 saya belum terlalu paham tentang dunia online gitu. Cuman saya lihat beberapa teman saya yang sudah memulai bisnis online saat itu, mulai jualan di Facebook zaman itu ya, di beberapa media sosial dan yang lain, itu kok saya dapatin hasil gitu kan. Jangan saya waktu itu masih offline dan masih kekeh di apa yang saya lakukan, hasilnya kalah dengan mereka. Di situ akhirnya saya coba nih belajar dari mereka. Saya dapat ilmu banyak dari beberapa orang yang saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol, saya gali ilmunya, dan langsung saat itu juga saya praktekkan. Setelah tahun 2016, ketika saya mulai praktek, ternyata memang benar. Jadi awalnya nggak ngerti sama sekali ya bisnis online, jadi benar-benar baru belajar gitu? Ya, lebih tepatnya nggak ngerti, tapi tahu dari mereka yang jualan itu, yang berbisnis online itu kok ada punya penghasilan yang lumayan gitu ya. Nah, di situ ya tentunya manusiawi lah kalau kita kepengen juga sukses seperti mereka gitu kan. Jadi saya mulai belajar dari teman-teman saya yang sudah duluan belajar bisnis online gitu. Oh gitu. Oke. Nah saat itu Mas Rizky masih kuliah? Saat itu masih kuliah, hampir lulus. Kebetulan tinggal tugas akhir saya waktu itu. Jadi pas waktu kuliah saya sempat berbisnis tapi tetap offline, dan mau lulus itulah saya kemudian lebih mikir jauh ya. Kalau waktu kuliah itu pikirnya pendek gitu kan, yang penting dapat tambahan penghasilan, yang penting bisa buat jajan, bisa buat beli bensin gitu kan, udah gitu aja. Tapi ketika hampir mau lulus itu mulai, kalau cuma segini aja kan nggak bisa nih buat hidup. Nah di situ akhirnya saya nyari-nyari itu strategi yang lebih bisa mempercepat bisnis saya saat itu. Belum pas, kalau nggak salah mungkin 6 bulan sebelum saya wisuda kayaknya itu momentumnya. Jadi awalnya cuma dapat hasil tapi tidak seberapa gitu ya. Itu berapa sih ngomong-ngomong hasilnya waktu itu yang masuk? Waktu main-main itu hasilnya berapa? Ya waktu awal-awal saya baru dapat income 1 juta sampai 3 juta. Waktu awal-awal saya belajar untuk di online itu. 6 bulan pertama saya dapat segitu. Jadi itu waktu belum ketemu strateginya ya, masih katakanlah baru belajar coba-coba gitu. Oke. Ya masih meraba-raba lah ya, masih belum benar-benar dapat, ahanya belum dapat. Oke. Jadi sekarang nih Mas Rizky sudah full time ya? Ya, betul. Berapa lama ya? 4 tahun berarti ya? 4 tahun ya. Orang tua mendukung ya? Kan biasanya orang tua itu maunya anak belajar yang bagus, nanti lulus, kerja di perusahaan yang besar, gajinya besar, hidupnya mapan. Mau kerja atau jadi ASN sekarang gitu ya? Di awal tentu enggak, Pak Edi. Jadi di awal, apalagi ketika bonusnya belum besar ya. Iya. Jadi ketika baru dapat ya 1 sampai 3 juta itu tadi, dan itu untuk biaya hidup di sini ngepres banget gitu kan. Kembali lagi ke saya waktu itu, karena saya bisa maklumi mereka nggak setuju dengan bisnis saya, apa yang saya lakukan. Orang tua hanya butuh saya sebagai anaknya membuktikan bahwa saya bisa sukses dan bisnis ini benar-benar menghasilkan. Waktu itu orang tua saya baru yakin ketika penghasilan saya melebihi penghasilan bapak saya sendiri gitu ya, ayah saya sendiri. Jadi orang tua sudah mendukung akhirnya? Ya, tentunya dengan drama dan perjuangan ya. Nah Mas Rizky, ini kan bisnisnya Mas Rizky kan sebenarnya network marketing ya, tapi dijalankan secara online begitu ya? Ya, betul. Nah sebenarnya dulu orang tuh berpikir kalau
kalau MLM itu nggak mungkin bisa dijalankan secara online gitu kan. Nah, kalau Mas Rizky gimana itu metodenya bisa meng-online-kan MLM gitu ya? Gini ya, kalau saya sendiri lebih senang nyebutnya personal franchise yang online. Kebetulan waktu itu di awal-awal lingkungan saya memang kebanyakan orang-orang yang kerja di franchise, kerja di retail yang franchise itu ya, kerja mereka itu di perusahaan yang punya banyak cabang. Nah, terus saat itu juga saya kan punya bisnis ya network marketing ini, personal franchise ini yang saya kembangin bersama dengan mereka. Bedanya mereka buka yang namanya showroom, buka toko, dan mereka perlu modal gede. Nah, saya pribadi yang waktu itu jalanin, juga sama sebenarnya. Buka semacam toko, tapi nggak berbentuk fisik. Kenapa saya sebut personal franchise itu tadi? Karena ketika ngasih tahu ke orang, saya ngasih ilustrasi ke bisnis franchise yang ada di luaran, sama kok seperti ini. Cuman memang kita buka cabangnya, tokonya ini nggak secara offline tapi online. Nah di situ teman saya lebih nge dan mereka lebih bisa paham gitu. Oh ya benar nih. Oh, tapi yang dijalankan ini benar bisnis yang bagus, yang memang sudah orang-orang kaya di Indonesia bahkan di seluruh dunia pun jalankan gitu. Di awal sebenarnya kepikiran untuk buka cabang itu nggak terlalu. Bahkan saya sempat waktu pertama kali saya punya omset cukup tinggi dari bisnis online saya, dari jualan saya sempat kepikir saya baru akan cerita tapi jualan setelah mengurus 3M. Waktu itu seperti itu. Tapi habis itu saya konsultasi ke mentor saya, ke Pak Musa waktu itu, beliau ini ngasih saran ke saya. Dan itu membuka pikiran saya gitu kan. Waktu itu omset saya mungkin baru sekitar 80 sampai 100 jutaan waktu itu satu toko saya. Nah, di situ beliau bilang, nah justru itulah biar kamu bisa omsetnya tembus 1 miliar bahkan lebih, kamu harus buka cabang, jangan dibalik, jangan nunggu 1 miliar dulu baru buka cabang, akan lama gitu. Coba kalau misalkan dari ilmu yang kamu punya sekarang, disitulah kamu buka cabang toko-toko yang lain dari teman-teman yang kamu bisa ajak sebagai franchise-mu gitu, sebagai cabangmu di personal franchise itu gitu. Dan di situ saya coba lakukan saran dari beliau, saya jalankan, dan memang karena waktu itu sudah mulai hasil ya, saya pribadi sudah ada hasil yang bisa ditunjukkan, teman-teman saya akhirnya banyak tuh yang mulai mau untuk saya ajak di bisnis. Padahal awalnya waktu saya masih receh-receh gitu ya, omset masih sedikit, mereka masih ya nganggap sebelah mata gitu awalnya bisnis saya. Saya tawarin pun mereka nggak mau waktu awal-awal. Sekarang, tapi waktu saya sudah mulai gede, mereka baru tuh. Bahkan ada yang nggak perlu ditawarin pun sudah mendaftarkan diri mereka. Oke. Nah, jadi Mas Rizky ini mulai punya tim bisnis ya, ngembangkan bisnisnya. Betul, betul. Nah, itu setelah saya 1 tahun jualan. Setelah 1 tahun sendiri ya. Nah, waktu itu Mas Rizky umur berapa waktu mulai berbisnis? Mulai umur 17 tahun kayaknya ya. 17 tahun. Waktu belum online ya. Terus kemudian saya online itu di usia 20 tahun. 20 tahun. Sampai sekarang sudah jalan berapa tahun Mas Rizky? Sekitar 7 tahun. 7 tahunan ya. Jadi Mas Rizky dulu mulainya dengan teman-teman berarti usianya mereka rata-rata sekitar 20 tahunan ya? Waktu awal iya. Waktu awal. Cuman sekarang seiring berkembangannya waktu sudah ya yang anak-anak muda mungkin 80% ya. 20%-nya udah yang 45 tahun ke atas. Jadi tapi masih dominan ya. Nah, kira-kira Mas Rizky ada kendala nggak ngajakin anak-anak yang muda itu untuk mulai serius berbisnis? Nah, kira-kira gimana Mas Rizky bisa ngasih mereka pemahaman supaya mereka mau tergerak untuk mulai berbisnis dengan serius, itu gimana caranya? Ya, waktu awal memang saya lebih banyak ngajak mereka itu dari lingkungan sih, Pak. Jadi lebih ke, kalau di saya sini, di daerah Gresik, daerah Surabaya, Sidoarjo, itu anak-anak mudanya banyak yang nongkrong di warung kopi, di kafe, kayak gitu kan. Nah, waktu itu dari beberapa teman saya nih, jadi ada teman saya yang sudah bergabung di bisnis saya, jadi cabang saya,
itu saya ajak mereka mungkin setiap 3 hari sekali atau bahkan setiap hari ya waktu itu ya, karena memang masih bujang waktu itu, jadi setiap hari nongkrong gitu. Nah di sana mereka yang belum bergabung itu diajak sama tim-tim saya ini untuk nongkrong bareng. Nah yang paling susah memang merubah pola pikir dari anak-anak muda yang masih di zona nyaman ini. Di tongkrongan itulah kita bentuk semacam obrolan yang di sana kita bahas tentang masa depan, kita bahas tentang kekhawatiran orang-orang yang di luar sana yang kerja, yang punya bisnis bahkan, atau yang mau lulus kuliah, yang mau lulus SMA, kan banyak tuh yang mau lulus, bingung, nggak punya duit untuk lanjut kuliah, kerja pun juga hasilnya nggak seberapa, dan macam-macam. Nah itu yang jadi obrolan saya ketika nongkrong di situ. Gitu. Nah dari obrolan itu, si temen yang baru ini, yang memang dia nggak paham ya, niatnya memang cuma diajak nongkrong, ngobrol-ngobrol, cangkruk kalau istilahnya. Nah, ketika misalnya atau pola pikirnya mau diajak maju, mereka kan bertahan di tongkrongan itu. Karena memang bisa ngajak semua orang ya, nggak bisa ngajak semua anak muda untuk bisa sukses. Ya, kita cuma bisa ngajak mereka yang mau. Nah, kalau mereka sudah mau, baru disitulah kita dari tim-tim saya, kita atur tuh gimana cara bimbing mereka, biar mereka dalam waktu 1 bulan, 2 bulan maksimal, mereka sudah punya hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan di bisnis ini. Kalau ngomongin mereka-mereka yang banyak alasan kayak gitu, wah di tongkrongan itulah kita tempatnya buat nyindir mereka. Karena saat saya pribadi mulai membangun tim itu, saya posisinya sudah punya penghasilan yang lumayan, dan ada 2 tim saya yang juga penghasilan juga lumayan, dan kita sudah bisa menikmati hobi kita waktu itu. Jadi kayak jalan-jalan, kayak traveling, kayak apa, kayak gitu itu kita sudah menikmatin gitu. Dan mereka tentunya kepingin kan, tapi balik lagi kan, kalau yang namanya masih anak muda kan nggak punya duit baru dari orang tua, atau mungkin dari gaji pun belum banyak gitu kan, untuk sampai sejauh buang-buang duit untuk liburan itu mereka kayaknya mikir gitu kan. Nah disitulah mereka banyak yang tertarik gitu. Jadi tertariknya sebenarnya lebih banyak karena liburannya kalau di teman-teman saya awal gitu, bukan karena duitnya. Oke. Nah, selama ini Mas Rizky membangun bisnisnya itu ada nggak kendala yang sering dihadapi? Kalau kendala saya, pertama di modal sebenarnya. Bukan kendala di modal gimana punya modal ya, karena modal itu sebenarnya bisa dicari. Tapi kalau kita nggak buka cabang, kita nggak nerapkan personal franchise seperti yang seharusnya, nih seharusnya dia punya cabang banyak, yang seharusnya dia ketika buka cabang nggak perlu ngeluarin modal lagi, tapi orang lain yang modal gitu kan. Kalau kita nggak pakai cara itu, kita pakai cara konvensional, kita omset kita yang nanggung modalnya, kita yang nyetok dan terusnya gitu ya, itu kayaknya nggak akan selesai-selesai kalau di bisnis saya waktu itu. Dan akhirnya saat itu berapapun modal yang saya siap selalu kurang. Nah di situ itu kalau saya nih yang waktu awal memulai tim yang saya ajak, karena kan kebanyakan mahasiswa, kebanyakan ada yang masih kerja, baru kerja gitu ya, lulus kuliah, karyawan yang gajinya juga UMR gitu. Terus tiba-tiba diajak berbisnis yang modalnya terus, karena permintaannya memang banyak kan di produk kita kan. Nah itu yang membuat mereka akhirnya, kalau mereka pola pikir di awalnya nggak dibenerin untuk membangun bisnis, kita bisa punya modal dengan cara kita buka 1 cabang, 2 cabang, dan seterusnya gitu, sampai nanti mungkin 100 cabang. Dan kalau misalkan cabang itu terbentuk di awal, sebelum penjualannya meledak, yang terjadi malah enak. Ketika omsetnya berlipat 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, dia tinggal ngajak timnya untuk, yuk sama-sama, ini ada penjualan yang cukup besar, dari stok yang mereka punya, kita jual sama-sama untuk memenuhi pesanan yang ini. Di luar itu sih kendala biasa ya, mereka yang nggak punya pengalaman, ngerasa masih karyawan dan takut gagal dan macam-macam. Ada beberapa yang nggak dibolehin orang tua. Ya itu kendala-kendala yang biasanya dihadapi anak muda sih.
Nah, dalam perjalanan bisnisnya Mas Rizky ini, pernah nggak ada kejadian yang membuat Mas Rizky sampai mungkin memikirkan untuk berhenti gitu? Pernah tentunya, Pak Edi ya. Saya paling jatuh itu ketika saya membangun tim transisi antara model yang offline dan waktu itu nambah ke cara yang online. Jadi sampai saat ini pun cara offline saya tetap pakai gitu. Kenapa? Karena saya justru sebenarnya bisa paham tentang bisnis jaringan lebih besar, lebih luas, dan bisa punya banyak cabang itu justru karena saya dulu offline gitu kan. Ketika transisi itu, waktu itu sempat beberapa tim saya tuh bertumbangan gitu ya. Karena nggak semuanya siap beradaptasi. Ada beberapa yang siap beradaptasi dan sekarang juga akhirnya sama-sama sukses sama kayak seperti saya. Ada juga yang memang waktu itu memilih untuk tetap di cara yang lama, nggak adaptasi dengan cara yang sekarang, dan yang terjadi ya bisnisnya stagnan gitu. Saya sempat tim mungkin sekitar 100 orang di awal-awal saya memulai bisnis online transisi tadi ya. Tiba-tiba karena adaptasi yang cukup ekstrim itu, tim saya tersisa kalau nggak salah tinggal 2. Jadi saya dan ya orang yang pertama kali saya ajak temen kos saya waktu itu. Apa ya, kalau beratnya itu udah naik ke atas, udah tengah jalan itu tuh, lumayan lah waktu itu, pukulan yang lumayan buat saya. Tapi kembali lagi, orang sukses kan bukan gimana ketika dia di atas gitu kan, tapi gimana ketika dia di bawah dan bisa bangkit lagi untuk naik ke atas. Di situ ya dari 2 orang ini, saya tularkan visi saya lagi untuk membangun kembali tim yang sudah hancur ini, dan akhirnya justru tim-tim baru ini yang kecepatannya lebih cepat daripada tim-tim saya yang lama. Oke. Ya, menarik. Nah, kalau Mas Rizky kan kuatnya di online ya, bersama dengan timnya. Metodenya itu kita membuat produk yang dipromosikan sehingga laku, atau lebih mudah untuk menjual apa yang dibutuhkan oleh pasar? Kalau saya lebih ke kebutuhan pasar, Pak Edi. Ya, ngomong-ngomong produk apa sih yang paling laku, yang paling banyak Mas Rizky dan timnya bisa jual sekarang ini? Yang top seller gitu istilahnya. Sekarang lebih rata ya, terutama ketika pandemi ini ya, hampir semua produk kesehatan ya, dan kecantikan juga cukup naik, meskipun lebih naik ke kesehatan, dan rata gitu, mulai dari yang vitamin untuk kekebalan tubuh, terus kemudian untuk suplemen untuk ini anak gitu ya, nafsu makan, penggemuk. Yang paling saat ini itu penggemuk yang justru saya dan beberapa tim ini laris gitu ya, penggemuk badan. Nggak tahu ya, mungkin orang pengen lebih gemuk gitu ya. Iya. Di era sekarang ini. Ya, dan itu memang arahnya ini kita nggak bisa prediksi, Pak Edi. Jadi beberapa tim saya itu 6 bulan yang lalu, gitu ya, 6 bulan terakhir sempat ada penurunan karena dia nggak riset pasar gitu. Mereka nggak paham kebutuhan konsumen. Dia lebih ke apa yang dia punya stok banyak nih, masker misalkan, atau untuk skincare misalkan. Dia stok banyak ini, ya dia fokusnya cuma ke skincare dia aja karena dia punya stok ini. Padahal justru di toko online dia permintaannya lebih banyak untuk nutrisi tulang misalkan. Dia nggak ngelihat itu. Datanya kalau di sini saya memang datanya semuanya ada tersedia. Berapa orang yang minat, berapa orang yang mengunjungi produk yang ini, berapa yang ngeklik, semuanya udah lengkap banget, ada semuanya gitu. Jadi kita tinggal lihat data, kita tahu paling banyak itu di sini, ya udah kita banyak stok di sini. Itu kan seharusnya kayak gitu. Tapi kalau yang kekeh dengan apa yang mereka punya, cuma ngabisin stok mereka, ya yang terjadi itu justru potensi yang ada di tokonya yang harusnya omsetnya bisa naik, jadi nggak naik karena dia terlalu memaksakan ke apa yang dia punya, bukan apa yang dibutuhkan oleh pasar itu tadi, gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong sekarang ini selama pandemi ini pengaruh nggak ke bisnisnya Mas Rizky dan timnya? Di awal-awal pengaruh, jadi sempat ada penurunan sedikit, semacam
Kalau grafik itu kayak turunnya cepet gitu ya, tapi hanya dalam waktu 2 minggu kalau nggak salah. Iya. Turun yang lumayan gitu, turunnya lumayan. Terus setelah mungkin orang-orang sudah mulai ada edukasi dari pemerintah juga, ada anjuran-anjuran dari pemerintah, itu mulai naik lagi. Dan sampai sekarang justru sudah melebihi 2 kali lipat dari omset ketika pertama kali itu sih. Dari yang turun tadi udah 2 kali lipat dari sekitar 3 bulan yang lalu itu. Jadi Jadi sudah tetap ada naik penurunan, kembali. tapi cepat banget untuk naik ya. Oke, bagus. Jadi anti krisis ya, menarik. Nah, menurut pandangan Mas Rizky, kedepannya prospeknya gimana? Apakah ini musiman atau akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama? Jadi memang bisnis yang saya kembangkan ini kan bisnis personal franchise tadi, yang tentunya kita franchise yang kita kembangkan secara online. Gitu. Tokonya tentunya online. Plus produk saya itu produk kesehatan dan kecantikan. Jadi memang cocok banget kalau ngomongin untuk bisnis jangka panjang ya, karena memang kebutuhan untuk kesehatan itu pasarnya luas banget ya. Semua usia, semua jenis kelamin itu pasti butuh yang namanya kesehatan. Nah, itulah yang membuat kalau menurut saya nih modelnya sudah modern, sudah adaptasi dengan perkembangan zaman, produknya juga pasarnya luas dan jangka panjang banget gitu kan. Itu malah bagus untuk masa depan saya, bahkan nanti teman-teman yang sudah berada di cabang saya pribadi melihat beberapa teman saya yang memang pengusaha juga di kategori-kategori lain, kategori fashion yang waktu itu sudah sempat nyetok lumayan banyak untuk lebaran, tiba-tiba ada pandemi dengan harapan akan laris ketika puasa gitu kan. Ternyata ya sampai sekarang pun masih belum habis stoknya. Nah itu saya memilih kategori kesehatan juga salah satu pertimbangannya kayak di situ gitu ya. Stoknya juga nggak terlalu banyak, pasarnya luas, siapapun, usia berapapun, dan dibutuhkan kapanpun gitu. Oke, menarik. Jadi untuk jangka panjangnya masih bagus prospeknya ya. Oke. Ya, benar. Mas Rizky, ini saya dapat info beberapa waktu yang lalu Mas Rizky sempat diundang ke kantor pusat Alibaba, betul ya? Ya, ke Alibaba kampus di Hangzhou di Cina ya. Di Hangzhou ya. Nah, itu apa yang dilihat di sana berkaitan dengan bisnis yang dijalankan? Pengalaman yang luar biasa menurut saya, karena ketika saya di sana, pertama kali saya masuk ke penginapannya aja di hotel punyanya Alibaba juga, untuk check-in di sana itu nggak ada resepsionis, bisa dibayangkan, nggak ada yang bantu, cuman ada 6 komputer gitu, kita cuman ngadep di komputer itu, terus scan wajah, ngisi biodata, habis itu udah kartu untuk buka pintu kamar aja nggak dikasih gitu. Saya sempat bingung, ini terus buka kamarnya pakai apa, nggak ada apa-apa gini gitu. Tapi waktu ngelihat komputer saya ngelihat waktu itu semacam di foto gitu kan, di foto, wah kayaknya pakai sensor muka nih gitu kan. Dan bener, ketika masuk kamar aja pakai muka udah buka sendiri gitu. Terus semua dan nyalain TV atau mungkin nyalain lampu, buka korden, macam-macam itu semuanya pakai perintah suara gitu kan. Wah itu luar biasa perkembangannya di sana. Itu yang bikin saya takjub sendiri. Wah ini keren banget. Yang nganterin makanan aja, kalau kita pesen makanan itu udah robot kalau di Hangzhou itu. Itu dari pertama kali malam nyampe langsung nginep itu udah bikin saya, wah ini besok bakal lebih luar biasa lagi nih ketika ke Alibaba kampusnya kan. Dan bener, ketika saya diajak ke ada 2 kampus kalau nggak salah yang saya kunjungi waktu itu, mereka nyebutnya kantor itu kampus ya kalau di Alibaba itu. Jadi semacam kayak orang kerjanya kuliah terus gitu. Mungkin dianggap kayak gitu biar santai gitu ya kerjanya. Nah, di sana memang waktu itu si Alibaba-nya ngundang top seller dari Taobao, trainer juga orangnya, yang ngasih tahu tentang gimana dia berkembang di bisnis online. Yang awalnya waktu itu cuman ya seller yang jualan angkanya tidak terlalu gede, tapi
diajak waktu itu oleh Alibaba untuk berpikir besar. Oleh CEO-nya Alibaba juga diajak untuk semua seller yang kita ajak partner, usahakan mereka berpikir besar, gak cuma skala kecil gitu. Dan akhirnya benar, dari yang awalnya cuma skala rumahan, sekarang dia punya industri yang gede banget gitu ya. Padahal dia jualan cuma online, nggak pakai offline. Jualannya kalau nggak salah dia jualan teh waktu itu. Jadi jualan teh Cina kayak gitu, awalnya cuma home industry, sekarang sudah mungkin punya 5.000 karyawan kalau nggak salah ya. Nah, itu dia sharing tuh, gimana jualan, gimana dia mengembangkan penjualan di lokal sampai ke akhirnya ke global dan macam-macam gitu ya. Dan memang strategi kita nih yang sekarang kita lakukan, yang banyak online seller dan mungkin influencer di medsos gitu yang mereka yang banyak dilakukan di Indonesia, itu sebenarnya kita ketinggalan 5 tahun kalau kata mereka gitu ya. Karena yang kita lakukan sekarang termasuk masalah persaingan harga kalau di dunia online itu sudah terjadi di Cina 5 tahun yang lalu. Mereka ketika rombongan dari Indonesia tanya juga tentang kendala mereka di Indonesia ketika jualan online gitu ya, baik yang produknya lokal maupun impor. Salah satu pertanyaan dari seller Indonesia adalah di Cina ini harga nggak? Mereka bilang mereka kaget gitu ya, persaingan harga gitu. Kita ada, tapi itu udah 5 tahun yang lalu. Banyak sekali dan benar-benar kita kejam-kejaman waktu itu. Persaingan harganya hancur-hancuran. Sampai mereka berani jual nggak untung. Ada yang berani jual rugi hanya untuk memuaskan egonya mereka aja gitu. Antar sesama pemilik usaha ini gitu. Pengen menang di pasar gitu doang. Tapi ya balik lagi. Namanya bisnis kan kita justru nyari untung ya. Bukan kerja ikhlas. Terus jualan rugi kayak gitu kan. Nah, sekarang di sana kompetitor Alibaba juga, Tencent dan macam-macam gitu ya, itu mereka nggak lagi meminta para sellernya untuk menurunkan harga biar mereka bisa naik ke halaman pertama, biar penjual mereka banyak. Sekarang sudah nggak seperti itu lagi, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa mendesain, meng-create, membuat sebuah toko yang indah, yang menarik, yang benar-benar punya nilai jual yang tinggi, itu yang jadi kompetisi di China sekarang. Jadi bukan harga yang murah yang akan laris, tapi toko yang paling cantik, yang paling bagus, punya banyak follower, itu yang akan di-boosting, yang akan dibantu oleh Alibaba dan banyak marketplace yang ada di sana juga, e-commerce yang ada di sana untuk naik gitu. Bahkan untuk campaign sendiri, jadi di dunia online ini kita ada campaign besar nasional. Kalau di Indonesia ada 12.12 gitu ya, hari belanja online nasional. Kalau di Cina dan mungkin di dunia juga ada 11.11 gitu ya, tanggal 11 bulan 11. Tuh. Nah, di 11.11-nya Cina sana, kalau zaman dulu yang bikin promo, yang bikin campaign itu adalah Alibabanya. Jadi dia bikin banner di pinggir jalan, iklan di televisi, itu masih Alibabanya. Sekarang setiap seller itu mereka sudah berani iklan di televisi dan di pinggir-pinggir jalan, di macam-macam, di semua media. Bahkan mereka bikin pameran khusus saat tanggal 11 di tempat-tempat ramai kayak gitu. Kebetulan saya waktu itu ke sana juga sekitar akhir bulan 10 ya, jadi memang mendekati 11-11 dan itu sudah banyak persiapan seller-seller sana. Ini kategorinya seller ya, artinya perusahaan yang nggak semuanya udah besar gitu. Mereka berani bikin campaign kayak gitu. Karena itu yang membuat mereka besar untuk saat ini. Dan yang bisa kita tiru, kalau kita mau new restart nih di Indonesia, saran saya cuma satu gitu. Kita benerin tren yang ada di produk kita, di branding barang kita ataupun perusahaan kita atau mungkin personal brand kita sekarang gitu. Di sana itu udah dilakukan setelah perang harga itu tadi, mereka sudah melakukan itu. Nah, sekarang kita justru baru masuk perang harga gitu kan. Padahal kita habis ini perang harga itu lewat, justru yang menarik, yang memang banyak follower, yang kontennya ini bagus, indah, dia akan bisa laris dan menguasai pasar. Nah, tinggalnya kreativitas kita akan perlu diasah nih untuk benar-benar bikin konten yang bagus banget, yang menarik, dan tentunya sesuai algoritma dari tempat kita jualan itu sendiri.
Kalau di Indonesia kan memang sekarang ini marak banting harga ya, bersaingnya tidak sehat, jadi saling nurunkan harga yang tadi Mas Rizky bilang, pada akhirnya nanti orang malah punya bisnis tapi nggak untung gitu. Jadi mudah-mudahan Betul. apa yang terjadi di Cina itu 5 tahun yang lalu segera disadari di sini sehingga orang bisa berkompetisi dengan sehat ya, tidak perlu perang harga, tapi ya itu tadi, tokonya dibagusi, kontennya dibikin lebih profesional, lebih menarik, jadi harga tetap bisa bagus dan orang sudah nggak lihat yang murah lagi. Betul, betul. Dan itu Nah, sudah saya praktekkan, Mbak Edi. iya. Jadi di antara tim-tim saya sendiri, kalau saya bilang yang jualan paling mahal saya. Tapi saya berani garansi yang paling laris juga saya. Oh gitu ya, walaupun harganya paling mahal, Toko saya harganya paling paling mahal. mahal, tapi tetap paling laris gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Ya, salah satunya ilustrasi paling sederhananya misalkan gini deh, ada harga murah di toko sebelah, gitu ya, tapi dia nggak berani garansi. Hargaku mahal nih, tapi garansi. Apapun semuanya garansi. Garansi barang sampai, garansi hasil memuaskan, garansi kalau misalkan ada cacat boleh dibalikin dan uang aku kembali 100%. Tentu untuk mereka-mereka yang pembeli yang smart gitu ya, tentu mereka akan lebih milih harga yang lebih tinggi tapi lebih aman gitu. Nah itu yang salah satu contoh aja buat teman-teman mungkin yang jualan, kasih benefit yang lebih yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Selain konten itu tadi juga, kalau misalnya kita bisa jualan mahal dan laku, kenapa harus jualan murah? Yang jualan murah itu kan yang nggak bisa jualan. Iya betul, betul. Yang nggak percaya diri ya. Jadi satu-satunya cara strateginya cuma jual lebih murah dari yang lain gitu. Walaupun babak belur mungkin. Ngomong-ngomong, hasil apa sih yang sudah didapat dan yang membuat Mas Rizky bangga sudah melakukan bisnis ini? Bagi saya, bisnis ini lebih dari sekedar uang ya. Yang saya rasakan benar-benar di bisnis ini dan membuat saya hampir setiap hari bersyukur di bisnis yang sekarang saya sedang kerjakan ini. Karena pertama, saya dari bisnis ini bisa bantu teman-teman saya yang dari background apapun, latar belakang apapun. Kalau misalkan saya sukses di bidang yang lain, saya ingin bantu teman-teman saya yang sekarang saya bantu juga justru akan bingung gitu. Karena teman-teman saya ada yang cuman office boy, ada yang cuman ya SMA lulusnya masih perlu nyokok ibaratnya gitu ya. Lulusnya perlu ngulang berkali-kali. Terus ya ada yang cuman pekerja biasa, ada yang gaptek, ada yang nggak ngerti teknologi dan macam-macam. Tapi karena memang di bisnis yang saya kerjakan namanya franchise itu pasti punya sistem. Nah, sistem itulah yang membuat mereka bisa juga menjalankan bisnis dengan mudah dan akhirnya bisa sukses sama seperti saya gitu. Nah, selain itu juga saya pribadi latar belakang saya dulu waktu kuliah di informatika gitu ya. Di jurusan saya sebenarnya sebelum saya lulus pun saya beberapa kali ada tawaran proyek IT, bikin misalkan website, bikin informasi yang sempat lewat saya dan karena saya bisa menjual nih ilmu saya, ya akhirnya mereka mau mempercayakan proyeknya ke saya, terus saya lempar ke teman saya yang pinter kan dulu saya bagian maklarnya aja biasanya kayak gitu. Dan itu hasilnya sebenarnya lumayan gitu. Sebenarnya lumayan kalau dari background saya yang waktu itu teknik informatika di kuliah saya. Itu saya kembangkan terus sebagai maklar proyek tadi ke teman-teman. Sampai terakhir sebenarnya saya waktu lulus itu ada proyek yang cukup gede dari salah satu kampus swasta di Gresik. Itu untuk nggarap sistem informasi dia. Kebetulan dia bikin gedung baru gitu cukup besar dan di sana masih kosong. Semuanya instalasi untuk jaringannya dan macam-macam semuanya lengkap gitu ya. Dan itu nilainya cukup gede. Saya pikir misalkan saya nggak berbisnis pun saya kan dapetin duit gitu dari apa yang saya kerjakan saat itu. Cuman terus saya berpikir lebih jauh lagi, lebih jangka panjang lagi. Apakah benar yang saya cari itu cuma duit itu gitu. Dan saya kalau misalkan saya lanjutin nih satu proyek itu,
yang saya kerjakan ya mungkin setiap hari saya akan di depan komputer dan saya akan program bersama tim-tim saya, teman-teman saya yang juga mengerjakan proyek itu, dan 1 tahun mungkin baru selesai atau mungkin 6 bulan baru selesai karena memang gede banget proyeknya, hasilnya gede tapi nggak punya waktu. Nah bagi saya itu saya rasa kurang lengkap lah itu. Itu waktu itu masih bujang saya mikir kayak gitu. Terus saya pikir lagi kalau misalkan saya nikah, istri saya nasibnya gimana kalau misalkan saya tinggal terus, anak saya nanti gimana? Itu yang menghantui saya waktu itu. Dan di situ saya memutuskan kayaknya saya harus kembali lagi ke bisnis yang sedang saya tekuni. Yang saya fokuskan perlu bisnis. Karena ketika saya punya bisnis yang besar dan autopilot dengan puluhan bahkan ribuan cabang, itu yang akan bisa menghasilkan nggak cuma duit, tapi juga waktu untuk saya dan keluarga. Gitu. Dan alhamdulillah memang awal saya percaya dengan visi yang ditularkan oleh mentor saya waktu memulai bisnis. Saya percaya bahwa bisnis ini benar-benar bisa menghasilkan uang dan banyak waktu dan kebebasan pikiran yang paling utama. Dan benar, setelah 2 tahun saya jalankan, saya akhirnya bisa mulai menceklis impian-impian saya yang saya tulis di buku impian, yang mungkin waktu itu kerasa, wah bisa nggak ya gitu. Pengen nikah dengan uang sendiri waktu itu ya. Alhamdulillah bisa tercapai. Bahkan waktu itu bulan madunya dikasih gratis ke Taj Mahal sama istri. Saya bahkan mempercepat nikah saya karena dekat dengan jadwal liburan ke Taj Mahal waktu itu ke India. Gitu. Itu pertama kali saya rasakan itu. Dan itu wah itu lebih dari sekedar uang. Terus di luar itu ya tentu penghasilan yang saya mulai merasakan penghasilan di atas usia saya itu di usia 24 tahun. Saya usia sekarang 27 tahun, jadi saya sudah 3 tahun yang lalu merasakan passive income dari bisnis ini yang luar biasa bagi saya ya. Bagi seorang lulusan mahasiswa yang ya sedang-sedang lah yang pas-pasan gitu kan, bisa punya penghasilan di atas usia itu udah luar biasa. Dan 1 tahun terakhir ini penghasilan saya udah 2 kali lipat dari usia saya, dan itu menurut saya wah satu hal yang nggak pernah terpikir waktu itu ya di benak saya. Yang saya cari kalau uang sih nomor 2 mungkin ya. Yang pertama memang yang paling saya syukuri adalah karena kebebasan waktu yang bisa saya berikan ke keluarga saya bisa mau liburan kapanpun, kemanapun, nggak perlu izin orang lain, nggak perlu stres ngurusin bisnis. Karena saya sendiri sekarang kalau di online saya udah punya cabang sekitar 750 toko yang aktif gitu ya. 750 toko aktif yang di online dan mungkin sekitar ada 1.000 ya yang offline gitu. 1.000 yang memang tim saya bergerak secara offline. Nah, itu yang membuat akhirnya fondasi bisnisnya ini kuat gitu. Jadi ketika ditinggal dan mereka partner saya, cabang saya ini kan partner, bukan karyawan saya. Kalau mereka karyawan saya, ketika bosnya liburan, ya mereka mungkin akan dengan santai-santai, nggak akan ngejar target. Mereka ya bakalan ya seperti halnya karyawan yang nggak ada bosnya gitu. Mereka akan lebih memilih untuk lebih banyak libur dan macam-macam lah. Tapi karena mereka partner, meskipun saya tinggal liburan sehari, 2 hari, bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mereka tetap akan kerja karena mereka bekerja untuk bisnisnya sendiri. Gitu. Nah itu yang memang sampai saat ini saya syukuri banget. Kesehatan juga iya, karena bidang saya kesehatan. Di masa pandemi kayak gini, saya dan keluarga cukup konsumsi produk saya sendiri gitu ya, bersama keluarga, dan itu cukup membantu kami untuk kekebalan tubuh gitu ya, untuk stamina, dan kita nggak perlu nyari produk kesehatan dari luar yang lain-lain, toh kita punya sendiri kan, itu yang luar biasa. Dan keluarga, yang terakhir mungkin kekeluargaan yang didapetin di bisnis yang saya bangun ini gitu ya. Penghargaan dan keluarga dari tim-tim saya yang mungkin sekitar sekarang berapa ya, mungkin 2.000 lebih ya dari tim saya yang ada di jaringan saya itu, mereka udah ngerasa kita sahabat yang bahkan dulu yang awalnya musuh SMP saya gitu ya, tiba-tiba sekarang udah jadi sahabat akrab saya di bisnis ini, karena kita ya bisa jalan bisnis bareng, kita juga bisa nyusun agenda liburan bareng gitu ya. Ini aja karena pandemi ini aja
kita pause dulu sementara. Udah gatel kepengen liburan sebenarnya Pak Edi. Iya. Oh ya, terus ini lagi. Saya kan sekarang sudah punya cabang juga di Malaysia gitu ya. Jadi saya kalau misalkan nggak ada pandemi ini bisa 2 bulan sekali gantian sama tim itu ke Malaysia. Kalau misalkan tahun depan kembali bisa akses ke luar negerinya bisa dibuka ya bisa hampir setiap bulan saya ke luar negeri terus gitu ya. Nah itu luar biasa. Ya luar biasa ya. Pengalamannya lengkap, masih muda, sudah sukses, hidupnya mapan, pemikirannya juga mapan, jadi benar-benar mempersiapkan hari depan itu dengan sangat baik. Ya itu sesuatu yang patut ditiru oleh anak-anak muda yang lain. Mudah-mudahan banyak orang yang nonton channel ini dan mereka tertarik untuk mengikuti apa yang Mas Rizky dan tim jalankan saat ini. Sebagai penutup, saya minta Mas Rizky untuk sampaikan satu pesan bagi mereka yang nonton channel ini. Buat teman-teman yang nonton video ini, pesan saya satu hal untuk Anda yang mungkin masih seumuran saya, yang masih generasi milenial gitu ya. Sekarang sudah nggak zaman untuk santai-santai di awal dan kerja keras di akhir. Kalau saya waktu itu mulainya masih kuliah dan setelah lulus kuliah bisa akhirnya menikmati. Untuk Anda yang mungkin sekarang lagi berjuang, percaya sama saya. Kalau misalkan teman-teman fokus ke arah yang teman-teman tuju, ke kesuksesan yang teman-teman sudah impikan, fokus saja di sana, kerjakan dengan sepenuh hati, percaya bahwasanya Tuhan itu ada gitu dan melihat kita. Tuhan melihat kita, Tuhan ngerti apa yang kita kerjakan. Artinya, pokoknya kita kerjakan semuanya dengan tulus, dengan maksimal, dengan ikhlas saja, tanpa harus memikirkan apa-apa yang ada di belakang, fokus ke yang kita tuju. Insya Allah nanti 1, 2, 3 tahun yang apa yang kita kerjakan saat ini, bakal ada hasilnya di belakang. Proses itu nggak akan pernah mengkhianati yang namanya hasil. Ya. Oke, Mas Rizky, terima kasih sekali lagi sudah sharing dengan kita semua. Doa kami semoga tetap sehat, bisnisnya semakin sukses, lancar, keluarga juga semuanya sehat dan tim juga. Ya, terima kasih Mas Rizky. Amin, amin.